Tak ada ya? Oke, kalau itu saya. Ini agak susah. Tadi saya udah baca sebentar, mau mati lagi. Agak susah KTXP ini. Terus yang energi ada nggak? Ada. Ada. Oasis. Berarti yang tak ada KTXP ya. A renewable energy oasis scheduled to build more may serve as providing ground for new technology. Ada? AB ada? Ada. Oke, AB ada ya. Oke, kita ngomongin AB. Ini pertanyaannya. Tadi saya bacaannya, pertanyaannya ini saya bilang, aduh gila. Ini seperti ngapa ya? Saya nggak tahu. Saya kayak ada muncul keraguan gitu. Farming ya, ini yang the farming ya. The term. Nah ini bahasa kita paling benci. The term itu tadi the main idea, the term itu dianggap sama gitu. Kan bingung kan? Aduh, pusing. Oke, kalian baca yang AB, teks B itu. Oke, silakan. Mungkin itu dimatikan aja ya. Nah. Karena ada di HP kalian ya. Yuk kita mulai. Terima kasih Elvi. Dah. Ini pertanyaannya. Oke, saya coba terjemahkan kali ini. Ya, saya coba terjemahkan. Storing carbon emisi from a mid-hunger developing world. Oke, artinya gini. Saya ngomong gini aja. Meluap-luapnya emisi karbon. Kalau storing kan kayak teriak-teriak gitu kan. Jadi peningkatan yang sangat banyak emisi karbon dari a mid-hungry developing world. Artinya negara-negara yang sedang berkembang, yang sangat haus daging gitu. Jadi emisi karbon dari negara-negara yang sangat banyak mengkonsumsi daging gitu lah ya, kalau kita mau ngomong gitu. Yang sangat banyak memakan daging gitu. Could be cut back. Jadi could be cut back artinya mungkin bisa mengalami penurunan atau cut back kan motong ya, penurunan yang sangat besar gitu by improving animal breed and feed according to a study. Jadi ini intinya emisi karbon yang besar-besaran dari negara yang banyak sekali makan daging kemungkinan akan mengalami penurunan yang sangat banyak, stagflation yang sangat signifikan gitu. Dengan peningkatan cara mengembangbiakkan atau cara membesarkan ternak dan makanan ternak, breed and feed dan makanan ternaknya sesuai dengan ilmu ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi ini ngomong kalimat pertama bahwa emisi karbon dari negara-negara yang banyak mengkonsumsi daging itu akan mengalami penurunan yang sangat banyak dengan cara mereka meningkatkan
cara mengembangbiakkan hewan ternak dan makanan hewan ternak akan mengalami penurunan sangat banyak. Oke, tolong saya percepat. Perkiraannya, estimasinya, estimate itu perkiraannya, kira-kira. Jadi kalau ini estimasi RAB-nya berapa ya? Estimasi anggarannya berapa ya? Artinya perkiraan, hitungan menurut kamu ada hitung, tapi mungkin tidak begitu tepat, masih mendekati gitu. Oke, namanya estimasi. Itu estimate that livestock farming contribute. Ya, jadi ya, livestock farming artinya persediaan makanan, tapi makanan untuk manusia. Saya ngomong, ini livestock farming itu masih persediaan makanan. Diperkirakan oleh makanan menyumbang, maksudnya itu livestock farming itu artinya pertanian yang dipakai untuk bahan makanan manusia, itulah ya. Oke, pertanian yang orientasinya untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu, livestock farming itu berkontribusi atau menyumbangkan 18 sampai 51% dari efek greenhouse gas emisi dunia. Oke ya. Demand for livestock product, ya, permintaan dan persediaan makanan itu diperkirakan akan jadi double 2 kali pada tahun 2050 as a result sebagai konsekuensi hasil dari pertumbuhan populasi, urbanisasi, artinya semakin banyak orang hidup di kota, dan better income in developing world, artinya peningkatan per kapita dari negara-negara berkembang. Jadi dikatakan livestock production akan 2 kali lipat sebagai hasil dari pertumbuhan, terus urbanisasi, jadi orang-orang ke kota, dan pertumbuhan per kapita, pendapatan per kapita yang meningkat. Ya, yalah, kalau kamu punya uang, kamu akan membeli makan lebih banyak yang sehat kan gitu. Which will cause emission to rise. Jadi ya otomatis akan mengakibatkan emisi karbon itu naik. Oke, biar saya langsung aja. The study published in Proceeding of National bla 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 gitu. Penelitian lah ya, dan dipublikasikan oleh Bernard Science katanya suggest menyarankan that 12% of total livestock ini ya, livestock related emission in 2003 could be easily sorted with simple proving. Ya. Dia menyarankan bahwa 12% dari pemenuhan kebutuhan makan yang berhubungan dengan emisi tahun 2030 pada tahun 2030 ini sebetulnya akan gampang sekali, easily be shortened, akan gampang sekali diturunkan dengan penyederhanaan atau dengan meningkatkan produksi. Hanya dengan sedikit saja cara meningkatkan produksi. Intinya gini lah, simple improvement in production. Jadi ada teknologi yang lebih simple, ya, ini akan menurunkan 12% dari emisi yang kita mau tadi. Hanya dengan sederhana meningkatkan teknologi aja, itu 12% bisa turun gitu, yang di tahun 2030. Jadi hanya with a simple improvement of production. Production artinya proses produksinya. Hanya meningkatkan cara atau segala macam lah ya. Jadi nggak perlu repot-repot. Itu dengan sedikit perubahan aja
improvement itu, kemajuan dari produksi itu sebenarnya sudah bisa mengurangi gitu emisinya. Ya. This apa nih? This include, ini termasuk di dalamnya switching to more nutrition pasture grasses. Yaitu menukar ke apa sih namanya, rumput-rumput yang lebih banyak nutrisinya. Banyaklah, ya. Ini hanya ini paragraf ini hanya katakan bahwa penurunan simple improvement in production itu termasuk ya inilah ini switching to more nutrition pasture grass, supplementing livestock diet based on grass with small amount of crop residue of grain. Ya, maksudnya itu supplement livestock diet based on grass with small, dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan sedikit sisa dari grain itu apa ya, gandum gitu, biji-bijian ya, biji-bijian. Grain itu biji-bijian lah ya, gandum, padi, apalagi jagung, pokoknya itu termasuk semua grain. Nah ini restoring di grazing land, jadi menghidupkan kembali tanah-tanah yang sudah dimakan kambing, mungkin apa sapi gitu ya. Growing trees segala macam untuk menyerap karbon. Ya, jadi ada ini paragrafnya tentang ngomong cara menurunkan emisi 20% itu. Ya, nih organisasi from west, jadi organisasi dari barat, especially what into sea, entah apa. Have continued to blame livestock keeping for being one of major polluted of the world. Polluters. Ini si World Institute dia selalu menyerahkan bahwa persediaan makanan itu menjadi salah satu sebab utama polusi dunia. Dia menyalahkan inilah yang buat ini kan. Yet livestock keeping positive by far outweighs the negative. Apa maksudnya ini? Dan mengatakan sama sekali belum tidak ada tidak ada positifnya, ya, dan tidak ada positifnya terhadap pokoknya dia ngomong itu tak bagus lah, intinya gitulah ya. Nah itu menurut yang ngomong ini bla 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 dia yang ngomong. Jadi ini part 3 dia nyatakan bahwa livestock farming itu yang menyebabkan polusi ya, menjadi penyebab polusi di dunia gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong yang pertama dia ngomong apa? Ini akan di-reduce ya, di-reduce. Terus 18-50% itu ini datangnya dari livestock farming, gitu kan? Demand for livestock farming ini akan meningkat, ya, sebagai hasil dari bla 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 bla, dimasukkan otak. Terus tadi mengatakan ini sebetulnya agak gampang untuk menurunkan di tahun 2030 untuk menurunkan emisi 12% bisa kurang tuh. Oke ya, yang ini ngomong ada satu organisasi yang mengatakan bahwa livestock farming sebagai penyebab. Oke, text back. Jadi mereka tuh temanya ngomongin apa gitu. Nah, yang di text back, livestock farming lagi. Livestock farming in developing countries. Jadi livestock farming itu artinya farmer ya. Livestock farmer ini di negara-negara berkembang. Jadi relatif memiliki small environment footprint, artinya relatif sedikit sekali meninggalkan jejak karbon atau yang merusak lingkungan gitu lah, sedikit sekali. Jadi di negara-negara berkembang
itu relatif small environmental footprint gitu. Jadi pengaruhnya nggak besar terhadap karbon emisi gitu di negara berkembang gitu ya. Kalau negara maju kan iya kan, ngeri gitu. Itu apa pohon dihancurin, mereka membuat jagung, ya ladang jagung yang sekian juta hektar gitu. Itu ngeri banget. Terus metana dari sapinya itu mengerikan. Lo nggak pernah dengar ada di Inggris itu di satu kandang sapinya pada saat musim salju kan sapi-sapi di kandang ya, kentut gitu loh. Terus itunya tidak bisa keluar metananya, ngerti nggak? Gitu kan? Nah, terus terjadi ada konslet kecil gitu, itu meledak. Kandang sapinya meledak. Ngeri kan? Ya metana yang di sapi itu betul-betul. Ya banyak orang mengatakan bahwa penyebab itu deforestasi gitu. Sebetulnya negara maju itu yang makan daging sapi yang begitu banyak. Kamu ngerti kan kalau di Amerika apa daging mereka makan? Sapi kan? Australia sapi kan? Selandia Baru sapi kan? Eropa juga sapi. Jadi seluruh makanan mereka itu paling banyak sapi. Dan itu metananya gede banget. Oke, kita lanjut. Dikatakan di teks bahwa negara berkembang itu sedikit sekali meninggalkan pengaruh jelek lah ya dari livestock farmer itu. Yeah, the animal provide binatang provide them with food, with food, income, and transport for their crop. Oke, apa ya crops ya? Crop itu panen ya, panen. Jadi apa maksudnya ya? Saya agak bingung menerjemahkan ini. And their animal provide them with food. Apa maksudnya itu? Binatang ternak mereka itu menyediakan kepada mereka makanan. Oke, kayak gini lah. Jadi, saya tahu binatang ternak mereka itu mensuplai mereka itu sebagai makanan dan juga bisa penghasilan dan transportasi untuk panen. Oh ini agak aneh, saya nggak ngerti. Gimana ngomongnya ya? Panen, crops kan panen, itu nggak ada M-nya ya mungkin. Saya nggak tahu, mungkin salah ketik nih M-nya ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini ada M ada apa sih? Crops kan ini, tahu ya crops. Kalau kalian nonton film horor ada crop yang ini, yang tukang kait orang mati itu. Kalau kita ngomong malaikat penjawab nyawa itu, kak ada yang panjang-panjang crops. Jadi ini panen, crops itu berarti panen. Saya nggak tahu. Oke, jadi intinya binatang mereka itu selain sebagai makanan, mereka juga income atau sebagai transfer untuk intinya ada dipekerjakan juga sebagai membantu mereka dalam panen lah intinya gitu. Jadi bukan hanya kayak di Inggris atau ini di sapi dibiarin memang diambil. Kalau itu kan Indonesia sapi bekerja juga gitu. Ya intinya gitu lah macam-macam. Nah ada lagi nih. What this farmer need technological option dan economic incentive to help them intensify their production. Oke. Jadi yang dibutuhkan ini adalah yang dibutuhkan oleh para petani adalah teknologi pilihan atau option, maksudnya itu adalah pokoknya teknologi bukan pilihan, teknologi alternatif gitu ya, yang lebih bagus ataupun insentif ekonomi yang bisa membuat mereka secara intensif atau secara terus-menerus bisa berproduksi, kira-kira gitu.
the dijawab apa dengan cara yang benar gitu lah, yang jalan yang benar dia tambahkan. Oke. Nah, ini apa Stanfield koordinator dari ini ada ngomong lagi nih dari FHO said gitu. If one were able to connect this smallholder development by making full benefit apa nih? Thought or the possibility of pengeluaran carbon market would be created win-win solution where one would have second benefit targeting problem. Oke. Wah, ini apa artinya? Mana tadi? FAO. Jika ada yang bisa membuka smallholder, maksudnya itu petani-petani kecil yang di negara-negara berkembang, smallholder maksudnya yang mereka yang berkepentingan tapi masih yang kecil nih ya, yang jumlahnya tidak banyak ini, smallholder development by making full farmer benefit. Apa maksudnya ini? Dan membuat para petani yang miskin itu untung gitu melalui berbagai kemungkinan pengaturan karbon emisinya. Nah, ini akan membuat kita bisa menciptakan win-win solusi ya. Nah, kira-kira gitulah. Jadi ini artinya gini loh, kalau negara berkembang yang beternak atau membuat livestock farmer itu tidak terlalu merugikan gitulah, maksudnya gitu, dibandingkan mereka yang besar-besar yang gede-gede gitu. Nah, ini bla 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 itulah, oke. Improving livestock production should be done improve live food, oke. Improving livestock production ini seharusnya dilakukan itu untuk meningkatkan taraf hidup, not just climate, bukan hanya soal tentang iklim gitu ya, tentang karbon emisi dan lain-lain, karena itu ya. Dia juga ngomong yang cewek nih, intensif pertanian. Jadi intensif pertanian maksudnya itu intensifikasi pertanian, ya. Yang intensifikasi pertanian artinya yang mengacu pada perbaikan mutu supaya dagingnya lebih banyak, atau tanaman jagungnya itu di satu batang tumbuh jagung lebih banyak menggunakan gen dan lain, itu namanya intensif agriculture. Bukan, misalnya kan ada dua ya, ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi artinya peningkatan jumlah produksi dengan memodifikasi, misalnya kemarin 1 tahun saya cuma panen 2 kali, dengan teknologi saya dengan lahan yang sama saya panen 4 kali, maka jumlahnya tambah banyak, itu namanya intensifikasi. Atau misalnya susu, sapi dikasih suntikan supaya susu yang dihasilkan lebih banyak, ayam ditemukan obat misalnya supaya dia bertelur lebih banyak. Oke, nah katanya also contribute to apa? Loss. Nah, ini dia biodiversity diversity loss. Artinya ini akan mengakibatkan berkontribusi terhadap hilangnya keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Karena nanti orang tidak mau lagi piara mungkin sapi yang kurus atau atau ayam yang jenisnya ayam kampung, semuanya ayam ini bisa membuat masalah gitu loh. Nah, ini aja. Oke, gitu aja. Nah, sekarang tanya. Tadi kita kembali ke sini. Livestock farmer, teks B, kalau livestock farmer itu sebetulnya kontribusinya sedikit sekali dalam
terhadap pencemaran lingkungan. Okay? Their animal provide food, income, and transport, bla 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 bla. Nah, ini ngomongnya seperti ya. Coba kalian baca ulang, terus kalian baca. Lihat 76 tuh kalian mau jawab yang mana? Ini E ya, ini E. Ini A, B, C, D, E. Masalahnya kalian harus punya otak untuk mengingat. Oke, saya tanya. Teks A ngomong apa? Masih ingat? Teks A ngomong apa? Yang pertama. Nah, bla 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 bahwa akan ada penurunan cut yang sangat tinggi sekali emisi karbon dari negara-negara yang sebagai penghasil atau pemakan daging terbanyak mau di-cut, ngerti kan? Oke ya, apa lagi? Apa lagi? Oke, kalian baca lah. Kalau enggak kalian nggak bisa jawab gitu. Ini memang tema main ini harus. Kamu coba mikir yang di atas teks A ngomong apa yang sama dengan yang teks B. Yang sama di ngomong apa? Nah, itu dia. Itu temanya berarti. Kita bahasa Indonesia yang sama. Mereka sama tahu ngomong apa? Oke, caranya begini. Apakah ada ngomong tentang riset better livestock farming? Ada nggak riset? Ada nggak ngomong tentang riset? Research for better livestock farming. Jadi yang farming dari livestock farming itu yang lebih baik. Cara pertanian yang berhubungan dengan livestock yang lebih baik. Riset for. Ada nggak riset for ini? Ada? Di teks A. Hah? Di teks A itu termasuk. Apa? Di teks A. Hah? Di teks A. Di teks A. Di teks B ada nggak? Kalau TP nggak ada berarti jangan. Karena ada dua-duanya.
Di teks B kayaknya nggak ada. Hanya opini aja. Yaitu if one, ya kan? If one were able to connect this smallholder development by making poor farmer benefit through the possibility of carbon offset and carbon market, that would indeed create win-win solution. Nah, ini hanya ya opini aja kan dari orang itu kan. Jadi kalau A saya rasa nggak mungkin.